Oke. Hai Teacher Evelyn. Halo Miss Dame. Apa kabarnya? Biasa. Bagaimana dengan Miss Dame? Apa kabar? Luar biasa. Ya Teacher Evelyn, kita ketemu nih siang ini. Kita tahu kan udah keluar jadwal supervisi kita. Ya. Bagaimana nih perasaan Teacher Evelyn setelah mendengar jadwal supervisi kita? Ya. Kalau setiap guru ya, kalau dikatakan supervisi itu kayak kata-kata yang agak sedikit menyeramkan ya. Karena dia sebenarnya kita kan mengajar itu tiap hari. Tetapi kalau ada kata supervisi berarti ada orang lain yang ikut di dalam kelas kita yang akan memperhatikan kita mulai dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran. Tentu kita di situ dinilai bagaimana kita mengelola kelas. Jadi ada sedikit deg-deg ya, khawatir atau juga ada seperti canggung gimana nanti ya, seperti itu. Kayak ada yang menonton gitu. Iya, kayaknya lagi di bawah sini seperti itu. Tapi saya yakin Teacher Evelyn sudah punya banyak pengalaman nanti supervisi ya. Nah, ya kan Teacher? Ya, kita lihat nanti. Jadi siang ini kita ketemu nih, kira-kira apa sih harapan Teacher Evelyn dari pertemuan kita berdua ini? Saya bersyukur ya sebelum supervisi diadakan ada pertemuan seperti ini. Tentunya saya berharap dengan pertemuan ini akan menolong saya untuk mencari strategi apa yang akan saya lakukan nanti dan juga seperti mematangkan persiapan saya untuk nanti gitu yang akan ngobrol. Iya, benar-benar harus persiapan. Iya, walaupun kita lakukan setiap hari, tapi kalau tidak ada persiapan rasanya ada yang kurang gitu ya. Tentu. Oke. Jadi menurut Teacher kan tadi tujuannya supaya Teacher lebih mematangkan persiapan itu ya. Apa sih yang udah Teacher miliki saat ini? Kekuatan apa yang Teacher miliki? Ya kekuatan apa ya? Kekuatannya ya dengan supervisi terjadwal, ada jadwal begini itu adalah menguntungkan bagi saya karena saya punya spare time untuk mempersiapkan hal-hal apa saja ya, metode apa saja ya, kemudian medianya nanti seperti apa ya, saya lebih bisa mengeksplor apa-apa saja yang saya butuhkan nanti gitu. Jadi lebih ke matang persiapan begitu karena sudah dijadwal. Tentunya juga saya sudah karena ini sudah terjadwal ya, tentunya orang yang sudah menjadwalkan itu juga tidak kecewa. Saya juga harus lebih maksimal gitu. Benar-benar jadi punya kelebihan di mana Teacher bisa mempersiapkan ya. Oke, Teacher. Jadi dalam persiapan itu tadi area pengembangan apa yang mau Teacher capai? Nah, kita melihat kan anak-anak pertumbuhan sekarang pembelajarannya itu apa ya, sudah sistem gimana di zaman sekarang ini anak-anak itu banyak yang dituntut. Berbeda dengan sistem pembelajaran yang kita lakukan pada beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi areanya yang akan saya batasi sekarang itu adalah saya mau anak-anak itu berani, percaya diri, mereka itu punya kemampuan, mereka berakal dalam pemikiran mereka. Jadi saya mau anak-anak itu mampu mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, mengekspresikan keterampilannya. Nah itu semua kan spesial dan anak-anak itu semua punya keterampilan yang wow. Kadang mereka tidak tereksplor aja, kadang kayak tertimbun gitu. Jadi saya mau anak-anak itu punya rasa percaya diri yang tinggi, menampilkan kemampuan dia, menampilkan kemandiriannya di depan kelas, di depan banyak orang tanpa ragu-ragu gitu. Luar biasa ceria. Seperti yang saya pelajari juga ya di CGP ya, bahwa Ki Hajar Dewantara menanyakan bahwa setiap anak itu punya kodratnya masing-masing ya kan. Nah jadi itu yang perlu mau dieksplor ya. Anak itu semuanya unggul di bidangnya masing-masing dan saya mau anak-anak itu mengeluarkan keunggulannya, jangan dipendam gitu. Luar biasa. Oke, jadi tadi kan
keinginan kita. Iya. Tentu saja adalah hambatan-hambatan yang mungkin ada ya, bukan mungkin tapi pasti ada hambatan. Kira-kira apa saja hambatannya? Kalau saya melihat di kelas saya, anak-anak itu yang kita ajarkan itu bukan 1-2 orang ya. Kita mengajarkan puluhan anak di dalam kelas yang mempunyai karakter belajar yang berbeda-beda. Anak ini kemampuannya dia bisa cepat memahami, ada yang kinestetik, ada yang visual, yang ada juga kemampuan yang lain seperti itu. Nah, dengan mempelajari karakter belajar yang beragam ini, tentu kita juga seperti ditantang. Hambatannya ke kita apa nanti? Apa sih media belajar yang cocok? Apa sih bentuk pembelajaran, penyampaian belajar yang cocok sehingga kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi? Nah, itu hambatannya kemampuan belajar anak yang beragam di dalam kelas. Jadi bagaimana kita bisa menemukan cara yang tepat supaya semuanya ini terpenuhi? Supaya anak yang beragam ini mendapatkan porsi belajar yang maksimal, sekalipun mereka beragam, gitu, beragam cara belajarnya, tapi kita dapat semuanya kenyang gitu loh. Iya. Kalau dipikir-pikir iya juga ya, misalnya 27 anak tentu punya karakter. Iya, mereka itu tidak punya ini anak ini dengan metode ini bisa, yang lain belum tentu bisa. Nah, untuk menemukan solusi yang tepat lah untuk anak-anak yang beragam ini, seperti itu. Memang benar. Hampir semua guru mungkin punya masalah di sana. Iya, tentu. Oke. Baik, teacher. Nah, kan udah ada tadi hambatannya, tentulah nggak mungkin kita biarkan hambatan itu terus terjadi. Iya, cari dong solusinya. Cari dong solusinya. Nah, apa rencana dari teacher untuk memenuhi kebutuhan yang tadi ini? Nah, ini makanya tadi saya bilang saya sangat bersyukur dikasih jadwal ya, Miss. Karena dengan saya pertama udah mengetahui dulu anak-anak saya ini beragam karakter belajarnya, tentu ujung-ujungnya adalah ke media. Ya, saya ingin membuat berbagai jenis media pembelajaran. Saya kan ini rencana saya, berbagai jenis media pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas nanti. Ada video belajar, mungkin lewat tayangan gambar, kemudian bahkan juga ada saya merencanakan TTS, LKPD bentuk TTS. Dan ini kan hal yang baru untuk anak-anak. Ya, saya malah berharap anak-anak pasti akan antusias dengan metode ini, dan kita lihat nanti ya seperti apa ya hal yang baru untuk mereka. Kemudian saya juga mengajak anak-anak berkelompok, belajar berkelompok, berdiskusi, sehingga ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat dan juga cara mereka menyampaikan itu lewat public speaking mereka gitu. Itu sih rencana saya. Luar biasa banyak ya. Sepertinya kesannya repot gitu ya. Karena mencari media, video, gambar, apalagi TTS. Memang TTS ini untuk anak SD masih jarang ya. Iya, kita harus berarti membuat pertanyaan. Iya. Supaya kan media belajarnya jangan itu saja, juga ada hal yang baru yang harus mereka ketahui. Baik, teacher. Jadi tadi sudah teacher sampaikan itu rencananya luar biasa, dan saya pikir itu bisa memenuhi kebutuhan belajar anak yang kinestetik lah, yang audio visual ya. Nah, apa komitmen teacher atau apa sih yang akan menjadi tindak lanjut teacher terhadap rencana tadi? Saya seperti ini, jika tadi saya sudah merencanakan ada beberapa media pembelajaran yang akan saya lakukan, dan saya berharap yang akan saya lakukan ini tidak hanya terjadi pada hari itu. Saya mau ini berkelanjutan namanya di pembelajaran selanjutnya, bahkan ke depannya saya malah berencana bisa lagi mengeksplor media-media yang lain yang bisa menumbuhkan semangat belajar anak, sehingga seperti yang kita diskusikan tadi, anak-anak yang beragam belajar ini, karakter belajar ini semuanya terpenuhi seperti itu. Oke, jadi menurut teacher siapa sih yang bisa membantu teacher dalam memenuhi komitmen ini? Ya, yang terutama
orang-orang di lingkungan sekolah, ada kepala sekolah, rekan sejawat, rekan kerja guru-guru, dan juga tentunya yang kita kasihi anak-anak didik. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah bantuan teknologi yang menolong kita untuk menyampaikan media yang menarik. Tentunya itu semua diolah melalui media ya. Dan untuk itu saya juga harus perlu mengupdate diri pengembangan penggunaan teknologi. Benar. Jadi jangan karena guru tidak mau belajar, Iya. malah karena guru Harus mengupdate diri. Iya. Supaya kita tidak tertinggal dengan apalagi sekarang kan teknologi selalu berkembang. Kita sebagai guru harus selalu update diri gitu. Oke, jadi karena tadi teacher bilang banyak yang mendukung teacher, termasuk guru-guru, kepala sekolah, khususnya anak-anak ya, anak-anak SD ya. Jadi menurut teacher dari skala 1 sampai 10, berapa keberhasilan yang akan teacher capai dalam tindakan ini? Saya selalu optimis dong. Saya selalu kalau sesuai rencana saya selalu akan mencapai tahap maksimal, yaitu 10. Yes. Tapi kita nggak tahu apa saja kadang yang terjadi di luar kemampuan kita. Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, di luar kemampuan kita, teknik dan pelaksanaan teknis dan lain sebagainya. Tetapi sebagai kita harapan dan yang selalu stay positif, saya selalu memaksimalkan jadi titik maksimal 10. Luar biasa. 10 ya? 10. Oke, teacher Edwin, dari pembicaraan kita ini luar biasa ya. Teacher sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik ya. Jadi selamat nanti waktu jadwalnya terlaksana, semoga supervisinya berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa menikmati pembelajaran ya. Karena untuk anak-anak belajar itu bukan kewajiban tapi hak ya, hak yang mereka harus dapatkan. Dan mereka mendapatkannya dengan bahagia. Oke, Teacher Edwin, terima kasih. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar. Pas dulu. Oke. Good morning, everyone. Good morning. How are you feeling this morning? Very well, thank you. Kita bersyukur ya hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya sehat? Kita berdoa supaya teman-teman kita lekas sembuh boleh datang ke sekolah. Baiklah, Teacher Evelyn mau tahu dulu ini seberapa senangnya pelatih sebagaimana siapnya kamu mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, hadapan Tuhan dalam nama anak Yesus Kristus. Oke, hari ini kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, teacher mau kamu membaca tujuan pembelajaran kita. Kata siswa ganti menjadi saya. Bisa ya, anak SD? Bisa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Video ini, nah coba lihat, kira-kira obatnya bagaimana? Apakah itu ke kanan atau obatnya ke kanan? Apa yang bisa kamu lihat dari video ini? Coba Teacher mau ada beberapa orang yang memberikan pendapatnya. Apa yang kamu lihat dari video tersebut? Itu ombak di pantai sedang ombak di pantai besar. Ombak
Ombak sangat besar, ombak sangat tinggi. Apa lagi? Oke, Feli. Dampak ombak tinggi membuat nelayan batal melaut. Apakah ini benar? Benar. Siapa setuju dengan Feli? Oke, next down-nya. Sekarang kita mau tanya lagi. Kira-kira nelayan kalau sudah begini, ombaknya masih bisa nggak ke laut cari ikan? Masih bisa menjemput ikan pada saat ombak begini? Sekarang kita mau tanya, apabila mereka sudah tidak bisa lagi mencari ikan, apakah mereka, apa yang menjadi pikiran mereka atau apa menjadi keputusan mereka untuk supaya kebutuhan ekonominya tetap tercukupi? Ayo Randy. Mengganti pekerjaan untuk sementara, menggantikan pekerjaan nelayannya seperti menjual suatu barang dan lain-lain. Siapa yang bisa lagi memberikan pendapat? Seperti apa? Atau nah, jenis pekerjaan di lingkungan kita itu terbagi dua. Ada yang dikelola secara pribadi atau perorangan, tetapi ada juga yang dikelola secara berkelompok. Coba kasih tahu teacher Evelyn. Sebutkan dulu pekerjaan yang dikelola oleh perorangan. Iya, yang jual warung, yang jual obat keliling, ya kan? Apalagi? Dia menjual sembako, petani. Coba sebutkan ke teacher Evelyn pekerjaan yang dikelola oleh secara berkelompok. BUMN. Nah, waktunya kita diskusi. Kamu diskusikan dengan kelompokmu untuk mendiskusikan apa saja sih kekurangan dan kelebihan usaha yang dikelola oleh perorangan dan usaha yang dikelola oleh berkelompok. Coba sekarang kamu pergi jumpai kelompokmu masing-masing. Ayo, sebagian langsung ke sana. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang kamu dan kelompokmu waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusimu ke depan. Ayo kelompok Randy maju ke depan ya. Halo teman-teman, sekarang kelompok kami akan memberitahukan tentang keuntungan dari pekerjaan perseorangan, yaitu seluruh hasil dari usaha ekonomi tersebut akan dimiliki orangnya sendiri. Ayo semuanya give applause kepada kelompok. Karena semua pembelajaran kita sudah selesai, hari ini teacher Evelyn akan evaluasi hasil belajarmu lewat TKPD TPS yang akan teacher bagikan. Kamu jawab ya. Bagaimana perasaannya selama belajar hari ini? Senang semua dengan pembelajaran kita? Berikan satu kesimpulan untuk teacher Evelyn. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ayo nak. Pekerjaan dibagi dua, yaitu pekerjaan perorangan dan pekerjaan berkelompok. Oke, ada Pekerjaan yang dikelola perseorangan dan berkelompok. Terima kasih sudah belajar hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya berharap semua ilmu yang kita belajar hari ini bermanfaat untuk kamu. Kita akan menutup kelas kita akan berdoa. Kita akan melakukan hanya Tuhan tolong kami. Amin. Oke, bye. Oke, selamat sore teacher Evelyn. Selamat sore, teacher Dani. Gimana? Udah selesai supervisinya? Puji Tuhan sudah selesai. Bagaimana perasaan teacher? Ya, lega ya. Kena plong gitu. Ya. Senang ya? Senang. Oke, kita ngobrol lagi nih tentang supervisi tadi ya. Sebelumnya kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana rencana teacher Evelyn untuk persiapan supervisi. Iya kan? Nah, sekarang udah selesai nih supervisinya. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh? Boleh nggak ya? Boleh dong. Ya, teacher. Gimana kemarin tujuan pembelajaran yang teacher buat di dalam RPP teacher? Bagaimana? Sudah tercapai enggak sih waktu supervisi? Berdasarkan pengamatan saya ya. Berdasarkan pengamatan.
Ya, kalau di awal kita sudah tentukan apa yang menjadi target belajar kita atau tujuan pembelajaran, ya puji Tuhan selama pembelajaran semua yang kita diskusikan atau tujuan pembelajaran boleh tersampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak juga belajar dengan antusias dengan media yang sudah kita rencanakan. Anak-anak menunjukkan minatnya dan juga menunjukkan euforianya menyambut berbagai kegiatan yang kita lakukan. Jadi luar biasa ya. Puji Tuhan berjalan dengan baik. Oke teacher. Jadi menurut teacher dari pengalaman kemarin supervisi itu apa yang menjadi kekurangannya kan? Karena kan kemarin kan memang targetnya 100% ya. Tapi kan pasti ada aja ya yang terjadi selama proses pembelajaran. Ada nggak sih kekurangannya? Ada sih, ada beberapa hal yang menurut saya itu disebut kekurangan ya. Yang pertama itu adalah mengenai waktu. Karena sebelumnya kan saya juga udah kasih tahu Miss Dame akan ada beberapa media pembelajaran yang akan saya lakukan bersama anak-anak, dan tentunya ini benar-benar menguras butuh waktu yang cukup lama, sehingga waktu pelaksanaannya kami kekurangan waktu menurut saya. Jadi mempersiapkan misalnya fokusnya. Iya, karena kita juga memakai dan ini juga ketika kita memasang InFocus, karena ada beberapa gambar dan juga video yang akan ditayangkan kepada anak-anak, itu butuh waktu juga, sempat juga kabelnya tidak terkonek dengan laptop saya, InFocusnya tidak muncul gitu, dan itu tentunya memakan waktu, sehingga itu jadi kendala. Jadi kendalanya lebih teknis. Iya, teknis. Oke. Karena tadi udah ada kekurangan yang pasti ada kelebihannya ya kan. Apa kelebihannya yang waktu prosesnya? Kelebihannya adalah seperti yang sudah kita prediksi, anak-anak pasti akan antusias dan mereka menunjukkan itu. Saya juga memperhatikan itu, apalagi saat diajak berdiskusi, anak-anak sudah berani menyampaikan hasil kelompok dan kemudian berani menyanggah, berani memberikan saran kepada kelompok lain, masukan atau mengomentari hasil diskusi dari kelompok lain. Selain itu juga saya memperkenalkan TTS ya. Nah, sebagai LKPD mereka, anak-anak sangat menyambut bentuk media seperti itu, dan itu saya akan berkomitmen ke depannya saya akan terus menggunakan itu sampai anak bosan. Itu sangat metode itu benar-benar sangat diterima oleh anak-anak dan mereka sangat antusias untuk melakukannya. Iya, mereka tertarik untuk kegiatan itu. Saya akan mengulangnya nanti. Oke, jadi tadi kelebihannya di mana teacher sudah pakai media yang direncanakan itu nggak kurang ya. Semuanya ada video, gambar, TTS ya kan. Nah itu ternyata menjadi kelebihan yang luar biasa sehingga anak-anak antusias. Ada hal lama tapi ada hal baru juga dari kalangan mereka ya. Iya, hal baru juga saya melihat itu ternyata saya mengambil kesimpulan dengan berbagai macam media yang kita lakukan itu adalah salah satu alat untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak gitu. Ya. Oke, jadi menurut teacher dari skala 1 sampai 10 kesuksesannya kemarin waktu supervisi berapa? Semuanya sudah berjalan dengan yang diprediksikan, tapi ada kendala yang kita hadapi teknisnya ya. Jadi saya kasih range 85 karena ada kendala. Kalau tidak ada mungkin 10 kekurangan waktu juga itu juga kendala, sehingga tidak sesuai porsinya gitu. Karena kan
ada sesi penayang video, ada Iya. sesi penayang gambar, ada Tanya sesi jawab, sesi- iya. butuh waktu yang agak Iya. lebih lama Lebih ya. lama dari biasanya. Jadi kan ini sudah teacher merasa wah ini luar biasa, ada peningkatan dari Iya, anak-anak benar. yang optimis, anak-anak lebih tinggi komitmen yang teacher buat untuk proses selanjutnya. Komitmen saya dari pembelajaran ini, saya belajar banyak hal. Yang pertama adalah anak dengan berbagai macam ragam karakter anak belajar, saya dituntut untuk lebih kreatif mengelola media belajar sesuai kebutuhan anak, karena anak kita beragam, sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Dan kemudian saya secara pribadi ke saya ya, saya harus lebih lagi mencari tahu media-media yang baru yang akan saya perkenalkan untuk anak-anak. Berarti Seperti itu. mengupgrade Diri, mencari tahu hal-hal baru dengan perkembangan teknologi yang sangat maju sekarang, yang memudahkan kita sebenarnya, itu sangat memudahkan kita untuk menampilkan hal yang menarik, menyampaikan pembelajaran itu tidak secara monoton, tetapi dengan berbagai hal, dengan media yang lebih menarik lagi. luar biasa teacher, komitmen ya teacher. Komitmen. Oke. Jadi komitmen itu harus ada tindak lanjutnya ya. Iya, Apa iya. kira-kira tindak lanjutnya dari pelaksanaan supervisi teacher Evelyn ini? Tindak lanjutnya ya mungkin ke diri saya adalah evaluasi dan refleksi diri ya. Iya, dengan memperbaiki tentunya saya masih jauh dari kata baik gitu, masih banyak kekurangan saya yang harus saya perbaiki. Jadi saya harus selalu mengevaluasi diri saya harus lebih baik dari diri saya yang kemarin, dan juga saya harus lebih berpengetahuan lagi dari diri saya yang kemarin. Harus menambah-nambah ilmu lagi supaya anak-anak yang saya ajari tidak tertinggal. Luar biasa. Jadi mungkin sedikit ada saya tambahkan berbagi teacher. Oh, berbagi. Iya, Ya kan? Seperti saya dan teacher dan saya juga saat ini sedang berbagi kita. Iya, dengan rekan-rekan kerja yang lain. Oke, teacher Evelyn, luar biasa. Ini waktu kita berbagi ini ya. Iya. Luar biasa pengalaman teacher Evelyn juga menjadi pengalaman saya. Sedangkan juga luar biasa. Iya. Ya, suatu pembelajaran juga bagi saya bahwa teacher dari pembicaraan kita ini saya melihat ada hal-hal yang bertambah gitu ya, bahwa pembelajaran itu tidak hanya satu atau dua media aja yang bisa kita pakai. Ya memang kita terbentur dengan waktu, tapi itu bisa ditanggulangi sebenarnya ya dengan persiapan yang lebih matang ya. Oke. Saya juga mau menutup ya dengan statement kita sebagai guru. Kita wajib untuk berefleksi ya, dan juga berbagi supaya apa yang kita miliki itu tidak hanya menjadikan kita lebih kaya, tapi juga menjadikan orang lain. Iya, benar. Ya. Kaya bukan kaya uang, tapi kaya pengalaman dan pengetahuan. Begitu teacher Evelyn. Terima kasih atas bincang-bincang kita ini. Terima kasih atas pengalamannya. Semoga sukses di pembelajaran selanjutnya. Amin, bisa damai juga. Sukses juga. Sukses. Sukses bersama. Kamu punya sukses bersama.